Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman guru honorer dimanapun Anda berada. Nah, pada video kali ini admin akan berbagi informasi mengenai seputar seleksi P3K tahap yang ketiga maupun seleksi P3K tahun 2022. Nah, dimana pada saat ini admin akan mengupas tuntas mengenai pelamar prioritas 1, 2, dan 3 maupun pelamar umum itu siapa nanti ketika pelamar 1, 2, dan 3 itu bentrok melamar di satu sekolah, siapa yang akan menentukan pemilihan formasinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini intinya prioritas 1, 2, dan 3 itu akan diprioritaskan menjadi ASN P3K pada tahun 2022 nanti. Nah, tapi sebelum saya lanjut pembahasannya, seperti biasa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar nanti tidak ketinggalan video update selanjutnya ya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, sekarang yang menjadi sumber kita itu tetap ya teman-teman, peraturan Permenpan RB nomor 22 tahun nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, di mana di sini masalah penempatan formasi itu diatur dalam pasal 33 ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk menghemat waktu kita langsung saja ke pasal 33 ya teman-teman. Nah, di sini ya teman-teman sudah di pasal 33 bahwasanya ya teman-teman, bagi yang pelamar prioritas itu di sini dikatakan bahwa wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas sepanjang masih tersedia kebutuhannya yang sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi yang dimiliki. Nah, jadi teman-teman, untuk yang prioritas ini harus melamar di sekolah tempat dia bertugas teman-teman. Dimana dikatakan bahwa di ayat 2 ini bahasanya dalam hal tidak tersedia kebutuhan sesuai dengan sertifikat pendidik atau kualifikasi akademik yang dimiliki pada sekolah tempat bertugas, pelamar prioritas dapat melamar ke sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Nah, jadi di sini teman-teman, bahwasanya jika nanti di tempat teman-teman itu tidak ada formasinya, sedangkan di formasi lain itu ada formasinya, nah akan tetapi teman-teman itu merupakan prioritas 1 ya. Nah, teman-teman, prioritas 1 tidak ada tempat prioritas 2 ya. Prioritas 2 tidak ada formasi di sekolah teman, sedangkan di prioritas 1 itu ada formasinya, otomatis nanti yang prioritas 2 ini akan mengisi kebutuhan di sekolah prioritas 3. Nah, seperti itu. Pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Nah, di sini. Nah, akan tetapi masalah besarnya di sini ya teman-teman, jika nanti di sini akan bentrok. Nah, ya teman-teman, akan bentrok untuk yang ayat 2 ini. Kenapa? Karena tidak butuh dalam hal tidak tersedia kebutuhan. Misalkan prioritas 1 itu akan melamar ke sekolah yang prioritas 2 dan ada formasinya, otomatis prioritas 1 dan prioritas 2 ini akan bentrok nantinya. Akan tetapi hal itu sudah diatur sedemikian rupa untuk tidak bentrok ya teman-teman. Nah, dimana di sini sudah di ayat yang keempat ini sudah dikatakan bahwa keputusan tempat bertugas sebagaimana pada ayat 2 ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan teknologi. Ya, jadi di sini teman-teman, itu merupakan rekomendasi ya dari pemerintah pusat untuk ditempatkan oleh PPK. Nah, seperti itulah teman-teman. Kalau kita lihat lagi pada ayat yang ketiga ini, pemilihan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan keberminatan pelamar untuk memilih tempat bertugas apabila diterima sebagai P3K. Jadinya di sini untuk teman-teman yang prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3 itu intinya akan diangkat jadi ASN P3K tahun 2023, walaupun nanti tidak ada formasi di sekolahnya ya, sesuai dengan amanat ayat 1 itu wajib mendaftar pada sekolah tempat bertugas, akan tetapi tidak ada formasinya. Itu nanti di sini pada ayat keempat ini bahwasanya PPK
ditentukan oleh PPK berdasarkan rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan, yaitu Kemendikbudristek. Nanti Kemendikbudristek yang akan merekomendasikan di mana tempat teman-teman akan ditempatkan melalui PPK ya teman-teman. Nah, ini lanjut ke ayat 37 ya, mengenai pemenuhan kebutuhan formasi, di mana di sana diatur ya. Kita lihat di sini ya untuk ayat 37 ya. Nah, di mana di paragraf ketujuh ini dibahas ya pemenuhan kebutuhan di pasal 37. Nah, pemenuhan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun 2022 didahulukan untuk pelamar prioritas. Nah, intinya di sini untuk pemenuhan kebutuhan itu, pelamar prioritas itu tetap prioritas satu itu akan didahulukan. Pemenuhan kebutuhan bagi pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1, yaitu yang pertama itu THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas jabatan fungsional. Nah, yang ketiga, yang poin B itu guru non ASN yang memenuhi nilai ambang batas, lulusan PPG yang memenuhi ambang batas, dan guru swasta yang memenuhi ambang batas. Intinya di sini yang prioritas satu itu merupakan yang akan diprioritaskan untuk pengangkatan P3K, di mana nanti penempatannya itu direkomendasikan oleh Kemendikbudristek melalui PPK ya, pegawai panitia pelaksana kegiatan di setiap daerah masing-masing. Nah, dalam hal pemenuhan, nah di sini poin nomor 3 ini dikatakan dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud ayat 1 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 2. Jika di prioritas 1 itu sudah full mendapatkan semua formasi, akan tetapi nanti ada sisa formasi itu akan diisi oleh prioritas 2. Nah, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar prioritas 3, yaitu guru non ASN di sekolah negeri yang terdapat di Dapodik dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, dalam hal pemenuhan kebutuhan oleh pelamar bagaimana dimaksud pada ayat 4 belum terpenuhi akan dipenuhi oleh pelamar umum. Jadi di sini itu tidak akan bentrok ya teman-teman untuk pemilihan atau pemenuhan kebutuhan formasi ini, tidak dengan seleksi P3K tahun 2021 kemarin. Nah, intinya di sini yang diprioritaskan pertama itu yang pelamar 1 ya, prioritas 1 lanjut ke prioritas 2, prioritas 3 baru ke pelamar yang umum. Jadinya lebih tertata rapi untuk seleksi P3K tahun 2022 ini. Nah, dimana penempatannya itu dari Kemendikbudristek ya teman-teman, diprioritaskan oleh Kemendikbudristek melalui PPK ya, panitia penyelenggara kepegawaian ya teman-teman di setiap daerah masing-masing. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi yang menentukan tempat itu yaitu Kemendikbudristek melalui rekomendasi Kemendikbudristek melalui PPK ya, PPK langsung ditempatkan di sekolah tempat teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman. Jadi intinya yang prioritas itu akan mendapatkan semua formasi di seleksi P3K tahun 2022 itu ya, dan sedangkan untuk pelamar umum kemungkinan besar dituntaskan di seleksi P3K 2023. Oke teman-teman, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.